Ketika ada kasus Wuhan. Awal tahun 2020 ditandai dengan munculnya penyakit misterius di Wuhan, China. Banyaknya korban jiwa serta penyebarannya yang sangat cepat membuat kota ini di lockdown. Wuhan pun bak kota mati. COVID-19 bukanlah hal yang asing bagi kita. Virus yang awalnya berasal dari Wuhan, China ini kini telah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Mereka menyebar dengan begitu cepat. Tanpa kita sadari, orang di sekitar kita bisa saja sudah tertular virus COVID-19. Virus yang awalnya diduga berasal dari hewan berjenis kelelawar ini telah menyebabkan begitu banyak penderitaan. Data terakhir menunjukkan bahwa jumlah orang yang terpapar virus corona yaitu sebanyak 177 juta jiwa penduduk, dengan pasien yang meninggal sebanyak 3,82 juta jiwa penduduk. Data tersebut terus-menerus mengalami kenaikan. Sampai pada akhirnya, virus yang baru disadari itu membuat penduduk panik dan mengalami berbagai fenomena. Di antaranya yaitu fenomena panic buying atau membeli belanjaan secara banyak untuk menyetop. Berikut kami akan memberikan cara-cara menangani virus corona mulai dari dini. Jika bukan kita yang menjaga diri sendiri, lantas siapa lagi? Ayo, perangi virus corona. Kenalin, nama aku Ovia Priscilia. Nama aku Najmah Nurlasna. Nama aku Salsabila Maulana. Nama aku Ita Ramdhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Seperti cuplikan yang sudah ditayangkan sebelumnya, pandemi saat ini membawa berbagai dampak bagi banyak sektor. Gojek selaku perusahaan startup di Indonesia pun sempat mengalami dampaknya. Nah, di video kali ini, kami dari kelompok 4 TPKU IPB University akan membahas mengenai cara adaptasi perusahaan Gojek dalam menghadapi pandemi melalui berbagai perubahan dan juga inovasi. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita lihat dulu yuk profil dari perusahaan ini. Speed, innovation, dan social impact. Ini 3 pilar Gojek. Speed adalah cara kita bekerja cepat, inovasi adalah darah kita, social impact adalah purpose kita. Dan purpose kita adalah dampak sosial kepada seluruh negara Indonesia. Karena sekarang semuanya ada akses dengan smartphone, kami bisa membuka akses kepada mereka untuk dunia digital agar mereka bisa lebih sejahtera. Pada tahun 2011 masih sedikit lah smartphone yang menggunakan aplikasi. Ya, jadi Gojek pemesanannya dilakukan lewat call center, di mana customer kita akan pesan lewat telepon. Setelah di-input, satu-satu kita teleponin. Jadi dulu dari saat pemesanan sampai dia sampai itu mungkin bisa setengah jam sampai 45 menit. Sekarang rata-rata dispatch time kita mungkin bisa dibilang sekitar 20-30 detik. Gojek adalah sebuah revolusi besar dalam moda transportasi di Indonesia yang menjadi pusat perhatian dunia. Moda transportasi boleh aja roda 2.
Yang utama adalah safety. Kalau safety-nya utama, ya kita akan merasa aman walaupun dalam keadaan apapun. Nah, Gojek telah memberikan pelatihan bagi para pengemudinya masing-masing untuk bisa meningkatkan kepercayaan para customer ketika mereka menggunakan mode transportasi ini. Kalau kita lihat mendetail ya, masalah-masalah yang terjadi di Tokopedia, kita sudah banyak kebutuhan untuk mengirimkan barang lebih cepat. Jadi sebelumnya dengan pengiriman yang reguler, pembeli dan penjual harus menunggu lebih lama. 1 hari, bisa 2-3 hari, tapi dengan adanya GoSend, jadinya sangat cepat. Beberapa jam saja, bahkan untuk kasus-kasus tertentu, di bawah 1 jam sudah bisa sampai. Untuk festival yang ada 11 panggung, yang penampilnya sehari ada minimum 33, pergerakan barang itu kalau misalnya barangnya terlambat sampai, acara kami terlambat mulai. Otomatis kalau kita meng-hire-nya lebih banyak, biayanya juga semakin tinggi, sementara pergunaannya menjadi tidak maksimal gitu. Dengan adanya GoBox, otomatis jumlahnya lebih fleksibel karena kita disupport oleh GoBox gitu kan ya, jadi jumlahnya meminta berdasarkan keperluan kita untuk jarak dan waktu yang kita perlukan. Pisang goreng madu Budani dimulai dengan sangat tradisional. Dulu cuma jualan di pinggir jalan, jualan awalnya 10 pieces per hari aja kadang-kadang nggak nyampe. Tapi begitu daftar saya ingat sekali hari pertama GoFood datang 3 driver Gojek. Sekarang kurang lebih 350 sampai 400 driver Gojek per hari. Jadi kalau sebulan tuh kurang lebih ada 350.000 sampai 400.000 pieces pisang terjual melalui Gojek setiap bulannya. GoFood is feeding me every day. Nggak ada satu hari pun di mana saya nggak order GoFood. Service yang paling enak di Gojek itu GoClean buat aku, karena mereka datang terus langsung bawa alat-alat dan mereka cepat juga. Kalau saya sekarang coba think about what would tomorrow be like without Gojek, so I cannot even imagine what it would be like. I would be probably frustrated, so please don't take it away from us. Kita melihat bahwa dengan adanya bisnis model seperti Gojek itu menjawab kebutuhan. Untuk kebutuhan pembayaran tentu masyarakat membutuhkan sesuatu yang praktis. GoPay adalah uang elektronis. Dengan adanya uang elektronik tentunya aman, juga bisa lebih transparan. Karya anak bangsa merupakan suatu ekspresi menginspire orang lain bahwa bisa loh, inovasi dari Indonesia bisa menyaingi player-player raksasa-raksasa dunia dan bahkan menang melawan raksasa-raksasa dunia, bahwa Indonesia ini sebenarnya mampu menciptakan perusahaan-perusahaan yang kelas dunia. Gojek merupakan sebuah perusahaan yang menyediakan berbagai layanan berbasis aplikasi. Salah satu yang paling terkenal dari perusahaan ini adalah layanan transportasi dan layanan pesan antar makanan. Gojek memulai perjalanannya pada tahun 2010 dengan layanan pertama mereka yaitu pemesanan ojek melalui call center. Lalu di tahun 2015, Gojek berkembang pesat setelah meluncurkan sebuah aplikasi dengan 3 layanan, yaitu GoRide, GoSend, dan juga GoMart. Hingga saat ini, Gojek memiliki lebih dari 20 layanan dan juga melayani jutaan pengguna di Asia. Selanjutnya, untuk menghadapi krisis akibat pandemi, Gojek pun menerapkan beberapa adaptasi dalam sistem pelayanannya. Ada 2 jenis adaptasi, yang pertama perubahan dan yang kedua inovasi. Lalu, perubahan yang dilakukan Gojek di masa pandemi itu ada 2. Yang pertama, meniadakan layanan GoLive seperti GoMessage, GoClean, serta GoFood Festival. Nah, keputusan ini diambil berdasarkan hasil evaluasi mendalam terhadap situasi makroekonomi dan perubahan perilaku masyarakat akhir-akhir ini, yang cenderung lebih waspada terhadap aktivitas yang melibatkan kontak fisik. Lalu, perubahan yang kedua yaitu perusahaan Gojek akan memperkuat dan memperbanyak zona nyaman J3K,
yaitu jaga kesehatan, keamanan, dan kebersihan sebagai standar baru titik penjemputan. Layanan ini akan dilengkapi dengan pengukuran suhu tubuh, antrian berjarak, pembagian masker, hairnet, hand sanitizer, serta tempat penitipan helm pribadi. Gojek juga menambah jumlah alat pelindung driver seperti sekat pelindung wajah tambahan untuk helm, dan yang lainnya. Berikut adalah contoh perubahan Gojek pada masa pandemi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Iya, maka dengan ini pos pelayanan vaksinasi COVID-19 drive-thru di Kota Medan secara resmi dibuka oleh Bapak Wali Kota Medan. Oke, kita suntik ya Pak ya? Iya, siap saya suntik. Oke Bapak. Mantap. Terima kasih kepada Gojek. Makasih buat Gojek. Mari, vaksin lah, ikut. Jangan takut untuk divaksin. Inovasi yang sudah dilakukan Gojek di masa pandemi yaitu meluncurkan layanan baru berupa GoCard khusus untuk mendukung perjalanan bisnis pengguna. Hal ini karena perkantoran masih menjadi salah satu destinasi utama masyarakat dalam menggunakan Grab maupun GoCar. Layanan itu dinilai dapat membantu pengguna memperkirakan waktu perjalanan di luar rumah agar terhindar dari paparan virus corona. Yang kedua yaitu memperluas inisiatif terkait teknologi ramah lingkungan. Pada tahun lalu, Gojek membuat berbagai inisiatif teknologi ramah lingkungan melalui Go Greener. Pada 2021, inisiatif diperluas seperti uji coba kendaraan listrik dan UI emisi kendaraan bermotor serta carbon offset. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan daya pulih perekonomian Indonesia yang terpuruk akibat pandemi. Inovasi yang ketiga yang telah dilakukan Gojek di masa pandemi ini yaitu Gojek bekerja sama dengan Tokopedia hadirkan promo spesial di kolaborasi anak bangsa. Setelah resmi mengumumkan pembentukan grup Goto pada awal minggu lalu, Gojek dan Tokopedia untuk pertama kalinya menggelar program bersama bertajuk Waktu Indonesia Belanja atau WIB. Spesial kolaborasi anak bangsa yang berlangsung mulai tanggal 25 sampai 31 Mei 2021. Waktu Indonesia Belanja merupakan program spesial Tokopedia yang diadakan mulai tanggal 25 setiap bulannya, dengan selalu menyajikan promo belanja dan berbagai penawaran menarik yang hanya hadir selama 1 pekan. Di bulan Mei 2021 ini adalah kali pertama Gojek mendukung penuh WIB yang merupakan festival belanja bulanan Tokopedia. Selama periode program WIB spesial kolaborasi anak bangsa ini, pelanggan setia Tokopedia dapat menikmati berbagai promo Gojek dan menarik lainnya. Kabar menarik lainnya dari bersatunya dua perusahaan besar teknologi digital ini adalah Tokopedia akan menghadirkan layanan GoPay dan GoPayLater di aplikasi Tokopedia. Kehadiran keduanya sudah tentu memberikan banyak manfaat bagi para pelanggan Tokopedia untuk transaksi secara mudah, cepat, dan aman. Membuat beragam fitur baru, salah satunya pembayaran parkir dan tol tanpa cash adalah inovasi yang akan dilakukan Tokopedia dan Gojek. Selain itu, perusahaan berencana membuat fitur penjadwalan pesanan GoRide dan GoCar berupa perubahan titik jemput, menyimpan alamat, serta transportasi yang dipersonalisasi. Berikut kami lampirkan video contoh inovasi Gojek bersama Tokopedia. Isn't it beautiful? How our destinies have become intertwined. Once underdogs, we've gone so far. Transforming the Indonesian technology industry, providing accessible daily solutions, and democratizing commerce through technology, fulfilling one shared mission of doing good for all.
But how far can we go? For that very question, we've decided to come together to be stronger. Adopting gotong royong, the Indonesian spirit of working together, to extend the opportunity for a better life to everyone. Made possible by a team of challengers, passionate for a greater impact. We are local pioneers, ready to shape the global world. To democratize opportunity, to uplift everyone by giving them an equal chance to thrive. Gojek and Tokopedia introducing the power of togetherness. Go to, go far, go together. Sekian presentasi dari kelompok 4 kelas paralel 3 PPKU IPB University. Terima kasih.